Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Mom Afifah. Ada yang tahu tidak? Saat ini Mom Afifah lagi masak apa? Sekarang Mom Afifah lagi masak itik paleko. Masakan berbahan itik yang sangat khas dari Sulawesi Selatan. Sebelum kita lanjut ke bagian cara memasaknya, untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, serta yang baru mampir, silahkan di subscribe ya. Selamat menyaksikan. Sebagai bahan utamanya, siapkan 1 ekor itik yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini dan dicuci bersih. Ciri khas dari masakan itik paleko ini yaitu potongan dagingnya yang lebih kecil dibanding dengan masakan biasanya. Meskipun masakan ini identik dengan daging itik, tapi bisa juga diganti dengan daging ayam. Tapi menurut saya, rasa paleko itik dan paleko ayam itu sangat berbeda. Untuk menghilangkan bau amis atau bau khas dari itik, siapkan kurang lebih 150 ml air asam jawa. Ini juga akan memberi rasa yang segar pada itiknya. Beri garam secukupnya dan beri kunyit kurang lebih setengah sendok makan. Masakan ini awalnya sering dibuat oleh para peternak itik yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pindrang yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Bugis, paleko artinya wajan yang terbuat dari tanah liat. Dahulu masakan ini dibuat dengan menggunakan wajan tanah liat, tungku dari tanah liat, dan api dari kayu bakar. Ada beberapa versi dalam memasak itik paleko ini. Salah satunya seperti dengan cara ini ya, yaitu merebus daging itiknya terlebih dahulu dengan larutan asam, kunyit, dan garam untuk menghilangkan bau amis dari itiknya. Adapun versi lainnya yaitu merebus itiknya ke dalam tumisan bumbu halusnya. Sambil merebus itiknya selama kurang lebih 30 menit, sekarang mari kita persiapkan bumbu halusnya. Siapkan 8-10 buah cabai besar. Siapkan cabai rawit secukupnya sesuai dengan selera. Jika ingin palekonya terasa pedasnya mantap, silahkan gunakan cabai rawit aja semuanya, tidak usah menggunakan cabai besar. Siapkan bawang merah kurang lebih 10 siung dan bawang putih kurang lebih 8 siung. Setengah sendok makan merica, bisa menggunakan yang halus ataupun yang butiran. Dan ini adalah pacuka. Pacuka atau asam mangga terbuat dari mangga muda yang diiris-iris kecil kemudian dijemur hingga kering. Asam mangga ini akan memberikan rasa yang segar pada paleko dan membuat kuahnya menjadi kental. Saya menggunakan pacukanya secukupnya saja karena tadi sudah menggunakan asam jawa. Kemudian siapkan bubuk kaldu rasa ayam. Kalau ada rasa itik, boleh ya Mom. Sekarang haluskan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi. Bisa menggunakan blender, chopper, ataupun diulek secara manual. Oh ya, pasti ada yang bertanya, bumbunya itu saja? Simple sekali, apakah tidak pakai jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, ataupun serai? Resep asli itik paleko memang bumbunya sederhana Mom. Karena pada zaman dulu, para peternak itik memasak itik paleko ini dengan bumbu yang seadanya di pinggiran pematang sawah. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, nasu paleko ini kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan selera yang memasaknya. Masakan itik paleko ini memiliki kemiripan dengan masakan bebek dangkot dari Tanah Toraja. Tapi yang membedakannya kalau masakan bebek dangkot menggunakan bumbu yang lengkap seperti serai dan lengkuas. Meskipun nasu paleko ini bumbunya sederhana, tapi dijamin rasanya mantap dan bikin ingin nambah nasi terus. Resep asli itik paleko ini, bumbunya ditumis tidak menggunakan minyak sawit ataupun minyak kelapa, tapi menggunakan minyak yang keluar dari kulit itik ini.
Caranya, sangrai kulit itik ini di atas wajan hingga mengeluarkan minyak-minyak seperti ini. Tapi kalau minyak yang dihasilkan kurang, bisa saja kok ditambahkan dengan minyak sawit atau minyak kelapa. Setelah minyak yang dihasilkan dari kulit itik ini lumayan banyak dan kulit itiknya juga sudah mulai agak garing, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya hingga berbau wangi. Oke, bumbu halusnya sudah wangi dan siap. Sekarang kita cek itik yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini dia itiknya, sudah siap juga. Airnya sudah mulai menyusut. Langsung saja kita tuang itiknya ke dalam bumbu halusnya. Air rebusan itiknya jangan dibuang ya, tapi ikut dimasukkan juga bersama dengan daging itiknya. Wanginya, baunya sedap sekali. Rebus kembali hingga beberapa saat hingga bumbunya meresap dan airnya menyusut. Setelah beberapa saat, bumbunya sudah meresap dan airnya sudah menyusut. Sekarang tes rasanya dan tambahkan bubuk kaldu rasa ayam. Aromanya bikin lapar. Sekarang matikan kompornya dan itik palekoknya siap dihidangkan. Masakan ini sangat pas disajikan dengan nasi hangat, tapi kalau ada buras lebih mantap lagi. Daging itiknya tidak terasa keras dan bumbunya meresap dengan sempurna. Saatnya mencicipi, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak amis sama sekali, rasanya pun mantap. Karena ini masih ada lebihnya dan lumayan banyak, agar lebih awet, saya ingin membuatnya frozen dengan cara menyimpannya ke dalam freezer dengan menggunakan wadah seperti ini. Bisa awet hingga berminggu-minggu. Untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya lanjut makan dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.